Nah, setelah kemarin kita belajar tentang rangkaian seri dan paralel resistor, kita mau lanjut nih ke materi selanjutnya. Kita akan mulai ngebahas tentang hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff nanti ada dua, hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Nah, sekarang kita ke hukum 1 Kirchhoff dulu. Hukum 1 Kirchhoff dia menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Jadi misal atau kita tulis dulu ya, I masuk sama dengan I keluar. Nah, jadi kalau misal kita punya titik percabangan di sini ada 3 arus yang masuk. Kita kasih nama misal I1, I2, dan I3. Kemudian dia akan bercabang jadi 2 saja. Namanya I4 dan I5. Nah, menurut hukum 1 Kirchhoff, jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Berarti I1 ditambah I2 tambah I3 akan sama dengan I4 ditambah I5. Nah, ini adalah hukum 1 Kirchhoff. Jadi misal I1 itu adalah 4 ampere, I2-nya adalah 3 ampere, dan I3-nya adalah 2 ampere, kemudian I4 adalah 5 ampere, berarti kita bisa menentukan nilai I5, karena yang masuk itu adalah 4 tambah 3 tambah 2 atau 9, sedangkan yang keluar baru 5 ampere, berarti di sini adalah 4 ampere. Nah, itu adalah tentang hukum 1 Kirchhoff. Nah, bagaimana contoh soal dari hukum 1 Kirchhoff yang bisa kita kerjakan dalam suatu rangkaian? Nah, seperti ini contohnya akan saya jelaskan. Oke, ini adalah contoh soal yang akan kita coba kerjakan menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Nah, di sini ada gambar rangkaian. Seperti ini rangkaiannya. Nah, di sini kita tidak tahu berapa voltase yang mengalir, tetapi kita punya informasi bahwa I yang masuk ke dalam rangkaian ini adalah 4 ampere. Otomatis nanti I keluar di sini juga 4 ampere. Nah, tapi kita tidak tahu nih yang terbagi ke rangkaian yang di atas dan yang terbagi ke rangkaian bawah berapa. Nah, kita akan mencari VAB. VAB itu adalah titik A di sini dan B di sini. Berarti V antara A dan B. Kalau kita mau nyari VAB, berarti kita harus cari nih arus yang mengalir di antara AB berapa, kemudian tinggal kita kalikan dengan RAB. Oke, nah otomatis sekarang yang perlu kita cari adalah kita cari dulu hambatan pengganti rangkaian ya. Nah, kita coba dari R1, R2, dan R3 itu akan kita susun secara paralel. Di situ sudah dikasih tahu R1 8, R2 16, R3 16. Jadi bisa kita kerjakan karena ini dirangkai secara paralel. Berarti R1 2 3 adalah 1/8 tambah 1/16 tambah 1/16. Berarti adalah 16 4. Berarti R1 2 3-nya adalah 4 ohm. Oke, di sini hambatan penggantinya adalah 4 ohm. Oke, berarti nanti sudah bisa dimasukkan ke sini. I dikali R, R-nya sudah ada 4, tapi kita belum tahu I-nya. Berarti kita lanjut ya. Kemudian R1 2 3 ini akan diseri dengan R4. Berarti R1 2 3 4. Karena seri berarti tinggal dijumlah 4 tambah R4-nya adalah 8. Berarti tambah 8 12 ohm. Berarti di rangkaian atas ini resistornya adalah 12 ohm. Kemudian di R5 adalah 12 ohm. Nah, berarti kalian bisa sederhanakan rangkaian tadi yang ada di atas tadi sebenarnya jadi seperti ini ya. Di sini 12 ohm. Kemudian yang bawah juga 12 ohm. Yang masuk adalah 4 ampere. Nah, berarti akan terbagi menjadi kita sebut sebagai I1 dan I2. Nah, berapa yang masuk ke I1 dan berapa yang masuk ke I2? Nah, sebenarnya ketika kita sudah tahu di sini 12 dan di atas 12, R-nya sama, berarti antara I1 dan I2 pasti besarnya juga sama karena ini R-nya sama. Nah, terbagi, jadi arus ini akan terbagi 2 sama besar.
Berarti nanti di sini 2 ampere, di sini juga 2 ampere. Terus kalau misal, wah saya belum percaya, saya perlu pembuktian. Oke, akan kita buktikan. Karena ini rangkaiannya adalah paralel, berarti kita sebut sebagai R1, 2, 3, 4, 5. Seper sama dengan 1/12 tambah 1/12. Berarti 2/12. Berarti R totalnya adalah 6 ohm. Oke. Berarti saya punya V total adalah I kali R total. I-nya tadi adalah 4 dikali 6, berarti 24 volt. Karena rangkaiannya paralel, berarti voltase di atas sama dengan voltase di bawah. Berarti V di 1 sama dengan V di sini. Saya sebut misalnya ini VA. Oh, sorry, jangan VA karena tadi sudah dipakai. VC di sini VD. Berarti VC akan sama dengan VD sama dengan 24 volt. Nah, karena kita sudah tahu 24 volt, bisa kita cari I1. I1 dari 24 dibagi R-nya 12, berarti 2 ampere. Nah, sudah terbuktikan bahwa arus yang masuk di sini adalah 2 ampere. Berarti yang masuk di bawah juga 2 ampere. Nah, jadi kita tulis I1 adalah 2 ampere dan I2 juga 2 ampere. Jadi kalau kalian menemukan resistor yang sama besarnya, berarti arusnya terbagi 2 sama besar. Nah, karena kita sudah ketemu I1-nya 2 ampere, bisa nih kita masukkan ke sini. VAB adalah I yang masuk ke sini. I1 tadi besarnya 2 ampere dikali dengan RAB. Berarti I1 dikali RAB. I1-nya berapa? I1-nya tadi 2 ampere, RAB-nya adalah 4 ohm. Berarti VAB-nya adalah 8 volt. Nah, begitu cara penyelesaian soal yang menggunakan hukum 1 Kirchhoff.